Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya guys? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan coding untuk regresi linear multivariat atau regresi linear berganda. Ya, di sini kita masuk pada Jupyter Notebook-nya. Nah, langkah yang pertama adalah kita mengimpor semua library yang diperlukan. Import library, kita insert cell-nya, import numpy snp, import pandas spd, import learn, dan import matplotlib matplot sql. Oke, NumPy untuk proses seperti biasa komputasi numerik. Kemudian pandas di sini untuk melakukan proses manipulasi data, ya. Kemudian sklearn sejumlah library sklearn diperlukan di sini untuk splitting data maupun untuk training dan matriks pengukuran perbandingan nanti antara data training dengan data hasil prediksi. Kemudian matplotlib untuk menggambar grafik dari hasil regresi. Selanjutnya kita mengimpor datasetnya, ya. Datasetnya kita ambil dari sini, CO2 emission Kanada, merupakan dataset mengenai CO2 dari negara Kanada, ya. Efek dari penggunaan bahan bakar minyak, kemudian bagaimana polusi CO2 yang terjadi di udara. Nah, kita langsung saja PD CSV Ctrl V tadi, kemudian kita tampung pada df, variabel df. Ada yang error, ya. PD CSV. Oke, df. Nah, ini datanya, ya. Ada sejumlah fitur yang digunakan di sini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita lihat ada berapa fitur. Ada berapa fitur yang ada di sini. Columns. Kemudian df ini fiturnya, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Kita pastikan. Nah, ada 12 fitur. Sebanyak 7.385 baris, ya. Oke, sebagai informasi awal. Selanjutnya kita melakukan seleksi fitur, ya. Seleksi fitur di sini dari data tersebut, ya, tadi. Nah, ini kan datanya banyak sekali, ada 7.385 baris, kemudian 12 kolom. Nah, kita seleksi fitur yang akan kita gunakan untuk regresi linear berganda. Nah, di sini kita ambil yang numeriknya saja, yaitu fitur engine size, cylinder, kemudian full consumption city, dengan yang terakhir, ya, yang merupakan output fiturnya, yaitu CO2 emission. Jadi ada 4, silinder, engine size, cylinder, transmission,
engine size cylinder, kemudian full consumption city, CO2 emission. Nah, ini yang akan kita seleksi sebagai fitur yang akan digunakan pada analisis regresi linear berganda. Kita lakukan seleksi fitur. Nah, berarti kita menyeleksi dari dataset DF ya, dataset DF yang sudah berbentuk data frame. Nah, kemudian kita ambil fitur ya, sejumlah fitur. Kita ambil 4 fitur, kita copy. Nah, copy. Ini. Kita copy. Issue engine size. Kemudian silinder, kita copy lagi engine size, silinder, terus ini nama fiturnya ini harus sama persis ya dengan yang ada di database, karena kalau tidak nanti akan error. Nah, apa yang dia baca, apa yang kita minta berbeda dengan yang dia baca berdasarkan dataset. Kemudian output CO2 emission, Oke. Ya. Nah, hasil seleksi fitur yang sudah dibuat adalah ini ya. Jadi ada 4 fitur yang terpilih, 1, 2, 3, 4. Di mana fitur yang pertama, 2, 3 ini adalah merupakan inputannya, sementara outputnya adalah fitur yang terakhir, CO2 emission. Nah, kita tampung pada variabel namanya df1. Selanjutnya kita deklarasikan nilai X dan Y. Nah, nilai X dan Y di mana X merupakan input, sementara Y adalah output. X ini adalah variabel bebasnya, Y adalah variabel terikatnya. Berarti X ya, X dengan Y. Nah, fitur yang akan dikategorikan sebagai X adalah engine, silinder, fuel. Nah, sementara sebagai Y adalah CO2 emission. Nah, sehingga pada saat kita mengambil variabel X sebagai fitur ya, untuk mengambil fitur berarti ini 1, 2, 3, berarti ini harus dihapus dengan cara df1 ya. Kita hapus dari sini df1 drop, kemudian ini nama fiturnya. Nah, kemudian yang mau dihapus adalah 1 kolom, terus 1 ini. Kemudian yang diambil adalah values-nya atau nilainya. Oke. Nah, kemudian untuk yang kedua df1 yang mau diambil adalah CO2 emission, kemudian dot values.
Selesai. Kita lihat untuk X, kemudian Y. Selanjutnya, setelah kita melakukan deklarasi nilai input dengan output, atau dalam hal ini nilai X dan Y, maka kita melakukan pembagian dataset ke dalam training set dan test set, membagi data ke dalam data training dengan data testing. Nah, berarti di sini kita akan melakukan impor library ya, dengan menggunakan skillen dot model selection import test split. Jadi ini merupakan kita mengimport train test split dari skillen untuk membagi data ya. Nah, variabelnya adalah X train, X test, Y train, Y test, kemudian train test split, kemudian parameternya adalah X, kemudian Y, test size 0, misalkan kita ambil 0,2 ya, kemudian random state sama dengan 1. Nah, jadi maksudnya dari variabel X train, X test, Y train, Y test. Nah, ini nanti akan dibagi ya, dengan menggunakan metode dari train test split untuk parameter X dengan Y-nya. Nah, untuk jumlah data testnya di sini adalah 0,2% dari keseluruhan jumlah data, dan sebanyak tadi 7.000 lebih ya data. Nah, kemudian di sini random state-nya sama dengan 0. Selanjutnya kita melakukan training model ya. Melatih model pada training set. Nah, untuk melakukan proses pelatihan ini kita juga menggunakan skillen ya, skillen linear model import linear regression. Linear regression. Nah, taruhlah kita beri nama red yang menampung linear regression. Nah, kemudian kita juga melakukan fitting untuk regresi dengan reg fit. Jadi reg ini diambil merupakan variabel dari linear regression untuk melakukan fit. Kemudian fit ini mengambil dari data X train dengan Y train.
Selanjutnya kita melakukan prediksi, ya, membuat model dari prediksi hasil training set. Nah, di sini kan tadi kita melakukan training, ya, training data dengan pembagian data bahwa data case-nya itu 0,2, berarti data trainnya atau data latihnya itu ada 0,8 atau 80%. Nah, selanjutnya kita mau memodelkan bagaimana prediksi dari hasil training, ya, berdasarkan hasil training kita memprediksi. Misalkan di sini menggunakan predict tadi ada ini dengan predict x test kita tampung pada variabel predict predict makanya ini adalah hasil dari predictnya. Kalau misalkan kita mengambil nilai predict, misalkan predict kita mengambil dari nilai yang ada di sini, misalkan ambil 3,56 dengan 12,1, 3,5, 3,2, 6 dengan 14,1. Nilainya adalah nilainya 249,64346. Kita lihat tadi untuk record yang keempat. Nah, ini 244, ya, 244. Nah, ini kalau misalkan kita coba untuk satu baris, nah diperoleh 249. Kalau yang di sini tadi 244, jadi ya beda, sedikit ada perbedaan. Oke. Kemudian kita melakukan evaluasi modelnya, evaluasi performansi dari model. Di sini digunakan R-squared, merupakan jenis pengukuran untuk mengukur performansi atau kinerja dari model regresi linear berganda dengan menggunakan R2 sama dengan 1 kurang sigma dari I sama dengan 1 sampai N YI dikurang Y rata-rata I kuadrat per sigma I sama dengan 1 sampai N YI dikurang Y rata-rata pangkat 2. Nah, rumus ini yang merupakan performansi dari model regresi linear berganda yang kita gunakan di sini. Nah, kalau misalkan kita menggunakan skillen, berarti kita tinggal mengambil dari skillen, from skillen
dot matrix import R2 score. Kemudian R2 score yai test yai predict akan dibandingkan ya, diukur antara nilai tes dengan nilai predict, sejauh mana perbedaan atau selisihnya nanti. Ternyata nilainya adalah 0,8689. Jadi nilai performansinya adalah 0,8689. Misalkan data base-nya dikurangi, berarti data trainnya bertambah ya. Ini apakah ada perubahan? Yang tadinya di sini kita jalankan data awal. Nah, ternyata ada sedikit ya, 0,87 tadi 0,8. Oke, jadi dengan penambahan dataset itu akan sedikit menambah nilai R-score nih atau R2 nya. Yang selanjutnya perlu dilihat bagaimana grafik regresinya, perbandingan antara nilai aktual dengan nilai prediksi. ILK.paper, kemudian nilai yang akan dimasukkan di sini adalah X test dengan Y test, kemudian ILT ya predik ya tes predik fleksibel nilai aktual nilai prediksi tidak terhadap nilai prediksi untuk show gambarnya masih ini ya, kita atur LD.figure di sini fix size sini 15. Jadi kita atur sedikit rantangannya supaya tidak terlalu rapat antara nilai-nilai scatter ada pada gambar ini. Jadi kita rentangkan sumbu X dengan nilai 10,15.
sedikit lebih besar ini. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan plot untuk melihat gambar bagaimana perbandingan antara nilai aktual dengan nilai prediksi, ataukah antara nilai yang berdasarkan nilai datasetnya ya dengan nilai hasil prediksi atau yang diperoleh melalui perhitungan, maka kita mau melihat nilai tersebut dalam bentuk dataset ya. Tadi kalau di sini ini ya, nah ini ada nilai 245 sebagai nilai prediksinya, kemudian nilai aktualnya ada di sini ya sesuai dengan pembagiannya. Nah, jadi kita mau memvisualisasikan nilai tersebut dalam bentuk dataset. Di sini kita menggunakan data frame. Namanya predik karena dia nilai predik data frame. Nanti kandas data frame, kemudian nanti di sini kita berikan nama-nama kolom ya, jadi kita membuat dictionary baru dibuat data frame-nya. Nah, yang ada nilai aktual itu adalah nilai test. Nah, kemudian nilai prediksi berdasarkan nilai nah, kemudian tidak juga dilihat nilai selisih antara nilai test dengan nilai prediksi. Jadi lebih bisa terlihat berapa perbedaan antara hasil prediksi dengan nilai aktualnya atau nilai yang sebenarnya. Berarti selisih itu adalah nilai test ukuran prediksi. Nah, di sini sudah terlihat nilai aktual yang merupakan nilai berdasarkan dataset ya, nilai aktualnya. Nah, kemudian nilai hasil prediksinya. Nilai prediksinya ini, kemudian ini adalah nilai selisihnya. Jadi sudah lengkap ya hasil regresi antara nilai aktualnya dengan nilai prediksinya. Nah, kita review kembali dari awal. Yang pertama, kita melakukan impor semua library NumPy, Pandas, Qlik dengan Matplotlib. Dan kemudian melakukan impor dataset yang digunakan adalah CO2 emission Canada CSV. Nah, di sini kita bisa melihat juga berapa nilai dari DF sendiri dan kemudian berapa nilai fitur ya, berapa fitur atau ukuran dari dataset ini. Selanjutnya kita melakukan seleksi fitur karena data ini terlalu banyak ya, terlalu besar, tidak mungkin semuanya ditampilkan dalam hasil regresi dengan model aslinya.
kita melakukan seleksi fitur sesuai kebutuhan data. Misalkan di sini kita melakukan seleksi untuk mengambil fitur engine size, silinder, fuel consumption city dengan CO2 emission. Kita tampung pada variabel df1. Selanjutnya mendeklarasikan nilai X dan Y. Nah, di sini dideklarasikan dari data seleksi fitur ini diambil nilai X sebagai inputannya. Nah, berarti dari sini ya ada 4 fitur ini yang merupakan fitur inputnya adalah engine size, silinder dengan fuel consumption city. Sementara CO2 sebagai outputnya. Berarti CO2, fitur CO2 ini yang harus dihilangkan dengan kode df1.drop CO2 emission dengan X sama dengan 1 kolom yang kita hapus ya, hilangkan. Nah, terus values-nya yang diambil. Kita mengambil fitur tadi dari nilai numerik ya, yang memiliki angka numerik, nilai berbentuk angka. Selanjutnya Y-nya, nah berarti Y-nya sebagai output, df1 sebagai fitur CO2 emission, nilainya juga yang diambil sebagai .values. Setelah itu dilakukan splitting data ini bagaimana dataset yang sekian ribu 7.600 lebih itu dibagi ke dalam data training dengan dataset. Nah, data trainingnya itu sebanyak 1 dikurang 0,1. Berarti data trainingnya itu adalah 0,9 atau 90%, sementara data testingnya adalah 10%. Di sini ya, test size ya, di sini secara otomatis menggunakan skillan. Jadi dia membagi data ini sesuai dengan komposisi dari sini yang bisa diatur. Nah, selanjutnya melatih model pada training set. Nah, dilakukan training dengan mengimpor ya linear regression. Nah, jadi langsung kita lakukan linear regression dengan melakukan fit ya, rec.fit xtrain sama ytrain. Nah, di sini rec-nya sebagai linear regression-nya, kemudian dilakukan fitting terhadap data xtrain dengan ytrain. Nah, karena ini merupakan proses training, berarti semua label yang masuk di sini adalah label data training. Berikutnya melakukan prediksi hasil training set. Nah, prediksi di sini ya predict sama dengan rec.predict xtest. Nah, dari sejumlah data tadi untuk xtest itu 10% ya. Berarti dilakukan prediksi terhadap xtest ini. Berapa hasil prediksinya? Nah, ini hasilnya ya dalam bentuk array 245,395 193 ya, dan seterusnya. Setelah itu kita lakukan evaluasi performansi model. Evaluasi performansi model di sini untuk melihat perbandingan atau selisih ya, sejauh mana antara nilai aktual atau nilai testing dengan nilai prediksi. Dengan menggunakan juga skillan matrix untuk pengukuran R2 score. R2 score di sini mengambil data dari y-test dengan y-predict, dibandingkan y-test dengan y-predict. Hasil yang diperoleh adalah 0,8736. Jadi ini merupakan performansi atau kinerja dari model regresi linear berganda. Nah, selanjutnya diplot hasilnya dengan mengatur ukuran dari kanvasnya ya 10,5. Selanjutnya scatter titik y-test dengan prediknya ya, y-test dengan prediknya, jadi pada sumbu x-nya y-testnya, kemudian pada sumbu x-nya adalah y-test, kemudian pada sumbu y adalah y-predict.
Nah, kemudian hasil data dari nilai aktual atau nilai tes dengan nilai prediksi ditampilkan dalam bentuk tabel atau dalam hal ini data, ya, data, demikian juga hasil selisihnya. Nah, dengan menggunakan model dari Pandas, yaitu data frame, untuk membuat lebih rapi kelihatannya, bukan dalam bentuk array yang tidak tersusun dalam bentuk tabel-tabel, ya, atau baris dengan kolom yang lebih rapi. Nah, demikian mengenai regresi linear berganda pada data set yang kita pilih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.